Perkenalkan, saya Sabrina Ayu dengan NPM 230440117. Perkenalkan, saya Sabrina Citra Lamanda dengan NPM 23044010018. Nama saya Tirisya Kun Erika dari NPM 23044010021. Perkenalkan, nama saya Imtinan Bayro Wadiono, nomor NPM 230440127 dari kelas A HI 2023. Di Indonesia ada 3 lembaga pemerintah, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Seorang filsuf Prancis bernama Montesquieu menciptakan gagasan trias politika yang berasal dari bahasa Yunani, di mana tri berarti 3, as berarti poros, dan politika berarti kekuasaan. Dalam sistem pemerintahan, 3 poros kekuasaan dikenal sebagai trias politik. Di Indonesia sendiri ada 3 poros kekuasaan. Yang pertama, eksekutif yang berfungsi sebagai pelaksana undang-undang, yang kedua legislatif yang berfungsi sebagai pembuat undang-undang, dan yang terakhir yudikatif sebagai pengadil apabila ada pelanggaran dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. Kewenangan birokrasi di Indonesia menangani masalah penyusutan lahan tanam sebagai masalah lintas sektoral. Hal ini dapat terjadi karena lahan tanam digunakan atau dialihfungsikan untuk tujuan lain seperti industri, pariwisata, bahkan pemukiman masyarakat. Hal itu dapat menyebabkan masalah yang tentunya kompleks. Pada saat ini, pemerintah pusat menjalankan program ketahanan pangan, bahkan Presiden Joko Widodo meminta penyusunan visi taktis untuk ketahanan pangan. Suatu negara dapat mengatasi masalah ini karena negara memiliki otoritas atau kekuasaan untuk mengontrol penyusutan lahan tanam. Salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat memiliki luas lahan tanam sebanyak 266.478.000 hektar kubik. Tetapi luas lahan tersebut terus berkurang setiap tahunnya. Luas lahan pertanian wilayah NTB berkurang sebanyak 10.000 hektar antara tahun 2021 dan 2022. Alasan mengapa ini terjadi adalah karena NTB termasuk wilayah kawasan ekonomi khusus atau KEK di bidang pariwisata, yaitu Mandalika, seperti yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Pusat Nomor 52 Tahun 2014. Dengan menjadikan Mandalika sebagai KEK, pasti akan ada peningkatan pembangunan di Nusa Tenggara Barat. Hal ini menjadi tantangan untuk para pejabat di Nusa Tenggara Barat karena ada 2 kepentingan nasional. Yang pertama, pariwisata, dan yang kedua, ketahanan pangan. Pemimpin harus dapat mengendalikan 2 hal ini agar wilayahnya dapat seimbang dalam mewadahi semua permintaan yang terjadi. Menganalisis kewenangan eksekutif. Menganalisis kekuasaan eksekutif dalam menurunkan harga lahan pertanian di wilayah Nusa Tenggara Barat melibatkan pemahaman peran pemerintahan eksekutif dalam mengatur, memantau, dan menegakkan kebijakan terkait penggunaan lahan pertanian. Badan Perencanaan Pertahanan Otoritas Eksekutif di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota biasanya mempunyai kewenangan untuk merencanakan penggunaan lahan pertanian, termasuk mengidentifikasi kawasan lahan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perumahan, industri, dan konservasi. Analisis tersebut harus mencakup sejauh mana pemerintah yang menjalankan Nusa Tenggara Barat dapat menentukan kebijakan terkait alokasi lahan untuk kehutanan seperti kriteria dan persyaratan yang harus dipatuhi oleh pemilik lahan. Analisis ini harus mempertimbangkan apakah pemerintah mempunyai mekanisme yang efektif untuk mengendalikan dan memantau perubahan penggunaan lahan dan menegakkan peraturan terkait. Maka dari itu, pemerintahan harus menentukan upaya yang dilakukan cukup untuk melestarikan lahan pertanian di wilayah Nusa Tenggara Barat. Pemerintahan NTB juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah lain seperti pemerintahan kabupaten atau kota dalam upaya pengurangan lahan garapan.
Di sini saya akan menganalisis mengenai tindakan legislatif yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat, yaitu bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ataupun DPRD Kabupaten maupun Kota bertanggung jawab dalam mengatasi penyusutan lahan pertanian yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat yang menjadi salah satu problem yang telah dihadapi di sana, yaitu dengan menyusun beberapa peraturan daerah ataupun perda yang gunanya untuk mengatur segala aspek perizinan lahan pertanian maupun peruntukan lahan dan juga perizinan dan pengendalian lahan pertanian yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat, dan juga perlu adanya pengamatan mendalam mengenai efektivitas dari peraturan daerah ini sendiri, apakah benar-benar bisa memerangi agregasi lahan pertanian, dan juga apakah DPRD berperan aktif mengawasi dan juga mengevaluasi berjalannya peraturan daerah ini sendiri, tentunya bekerjasama dengan pemerintah eksekutif, dan juga apakah alokasi anggaran benar-benar ditujukan untuk mendukung konservasi lahan demi memerangi penurunan lahan pertanian yang menjadi salah satu problem di wilayah Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Analisis kewenangan yudikatif. Kewenangan yudikatif dalam konteks penyusutan lahan tanam di wilayah NTB atau Nusa Tenggara Barat Indonesia melibatkan peran lembaga peradilan dalam menangani sengketa dan konflik terkait dengan penggunaan lahan pertanian. Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa lahan dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Analisis perlu mempertimbangkan apakah sistem peradilan di NTB dapat efektif menangani sengketa lahan, melaksanakan keputusan pengadilan, dan menjalankan pelindungan hak pemilik lahan. Pengadilan juga memiliki peran dalam menginterpretasikan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan penggunaan lahan pertanian, dan evaluasi peran ini harus mempertimbangkan dampak interpretasi hukum terhadap pelestarian lahan pertanian. Koordinasi dan kerjasama antara lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif juga menjadi fokus analisis sambil memastikan transparansi dan akses yang adil terhadap proses peradilan. Hasil analisis ini akan memberikan wawasan tentang kontribusi lembaga peradilan dalam mengatasi penyusutan lahan tanam dan menjaga keberlanjutan lahan pertanian di Nusa Tenggara Barat. Dalam analisis kinerja 3 pemegang wewenangan di wilayah NTB, kami mengambil contoh konflik antara warga Sembulan dengan PT SKE, di mana PT SKE menempati lahan milik di wilayah Sembulan yang merupakan lahan tanam dengan dasar lahan hak guna usaha sejak tahun 1989. Namun lahan tersebut tidak dimanfaatkan sehingga masyarakat menggunakan lahan tersebut sebagai lahan pertanian. Namun pada tahun 2021 tiba-tiba keluar izin kelola dari pemerintahan daerah. Tentunya hal tersebut tidak berlaku dikarenakan masa berlakunya sudah habis. Para warga yang mayoritas petani merasa terintimidasi oleh manuver yang dilakukan oleh PT SKE. Tentunya berkaitan dengan ini, 3 lembaga negara harus saling bekerjasama dan berkoordinasi dalam melakukan koordinasi, di mana mereka tidak bisa semudah itu mengeluarkan HKU tanpa memberikan nasib masyarakat yang sudah menjadikan lahan tersebut sebagai lahan mata pencarian. Melanjutkan bahwa pemerintah harus tahu bahwa PT SKE telah diberikan HKU atau hak guna usaha sejak tahun 1989. Namun mereka tidak memiliki itikat baik untuk mengelola lahan ini sendiri sehingga terbengkalai, lalu pada akhirnya diberikan oleh PT Agro, di mana hal itu merupakan pelanggaran karena HGU sendiri atau hak guna usaha diberikan untuk digunakan, bukan untuk dijual. DPRD sendiri juga harus mengawasi kejadian ini dikarenakan hal ini merupakan bagian dari konflik agraria. Sementara yudikatif di sini harus bisa berperan apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun dan dampaknya dalam memutuskan perkara ini dengan bijak. Dari pihak Pemda sebagai eksekutif saat ini berusaha mewadai kedua belah pihak dan serta terus melakukan dialog-dialog antara pihak yang bersengketa. Tentunya permasalahan ini akan menjadi konflik agraria yang besar yang menimbulkan kekerasan apabila tidak ditangani dengan maksimal oleh pemerintah itu sendiri.